A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayatnya 51 ya. Al-Baqarah 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Kita lihat ayat ini adalah ayat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini ceritanya adalah anaknya Fir'aun. Fir'aun itu sebetulnya anak angkatnya, bukan anak kandungnya. Karena Fir'aun itu bermimpi bahwa ada orang yang akan lahir akan menghancurkan kerajaannya. Fir'aun karena mimpi itu, maka Fir'aun menyuruh seluruh rakyatnya siapa yang lahir anak bayi laki-laki dibunuh. Semuanya dibunuh. Nah, kecuali ibunya Nabi Musa, nggak berani dia membunuh anak. Maka dihanyutkan saja anaknya itu di sungai Nil. Maka diambil oleh istri Fir'aun, kebetulan nggak punya anak. Diambil, dihadapkannya ke Fir'aun. Dia bilang, kata istrinya Fir'aun, namanya Siti Asia, ini anak saya dapat dari air, awas berani membunuh anak ini. Apa jawab Fir'aun? Ya mi, katanya jawab. Nggak berani dia, karena orang sudah sembelih semua, tapi begitu sama istrinya. Jadi kalau bapak takut istri itu sebenarnya ada keturunan dari dulu. Fir'aun yang galak ngaku Tuhan aja, dia takut sama istrinya. Makanya kalau ada orang yang kasar sama istrinya, kata-kata yang nggak senonoh sama istrinya, itu abnormal. Kalau orang normal itu takut sama istri. Maksudnya bukan takut apa-apa, takut ributnya. Nah, Fir'aun ini membesarkan Nabi Musa, tapi setelah Nabi Musa ini ya kalau kita umpamakan sekarang SD kelas 6 lah gitu, dia ada temannya berantem, minta tolong sama dia, ditolong oleh Nabi Musa. Waktu ditolong oleh Nabi Musa, akhirnya ditolong, dipukul, musuhnya itu mati. Tapi Musa itu sebenarnya tidak ingin untuk membunuh dia, tapi mungkin pukulannya keras, sehingga dia takut pulang ke istana. Maka dia berkelana. Nah, ketemu sama anak Nabi Syuaib. Nah, kemudian setelah dia dewasa, Nabi Musa ini, dia diberikan petunjuk oleh Allah supaya dia menghadap Fir'aun, mengatakan tidak Tuhan melainkan Allah. Bukannya Fir'aun itu Tuhan, tapi Allah Tuhannya. Nah, kemudian Allah turunkan kepada dia Taurat. Nah, Taurat ini setelah dia mendapatkan perintah Taurat, maka disuruh lagi Fir'aun itu untuk 40 malam. Itu dia ketika berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. Lalu dia di Gunung Tursina bertapa 40 malam. Nah, lalu kami menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan adalah orang-orang yang zalim sepeninggalnya, dan kamu adalah orang zalim.
Nah, ini sepeninggal Nabi Musa nih mencari wahyu di Gua Hiro ini, sepeninggalnya ini, dia adiknya namanya Harun untuk ngurus umat. Rupanya Harun ini tidak tidak seperti Musa. Jadi Harun ini ya katakanlah mungkin wibawanya lebih besar, Nabi Musa lah wibawanya, sehingga umatnya malah anak lembu, dia bikin patung anak lembu dijadikan Tuhan. Nah, tapi akhirnya setelah Musa datang, Musa marah sama Harun dan umatnya itu, anak lembunya itu dihancurkan. Akhirnya dimaafkan oleh Allah. Allah katakan, kami maafkan sudah itu agar kamu bersyukur. Nah, Nabi Musa ini setelah itu selalu mendapatkan wahyu terus. Makanya ayat yang 53-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika kami berikan kepada Musa itu kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah Furqan, pembeda yang baik dan yang buruk. Jadi Quran itu adalah pembeda yang baik dan yang buruk, dan Taurat juga pembeda yang baik yang buruk juga. Jadi sebenarnya Quran itu, Taurat sama dengan Quran, tapi Quran lebih dilengkapi lagi. Jadi kekurangan Taurat ditambah di Quran. Injil ya sama dengan Quran juga, tapi disempurnakan lagi oleh Quran, karena Quran yang terakhir, Nabi terakhir kan. Nah, jadi Nabi Musa itu dapat petunjuk, dia dapat hidayat itu dari petunjuk Allah melalui Taurat ini. Dengan Taurat inilah dia mengajak orang ke jalan Allah, dengan Taurat ini. Kita lihat coba di ayat 54-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nah, ketika Nabi Musa berbicara kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahan kamu. Jadi dari dulu orang itu menyembah anak sapi itu dari dulu, dari umat Nabi Musa itu. Nah, maka kata Nabi Musa, bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Kenapa? Allah itu yang menjadikan kamu, dan bunuhlah egomu. Bunuh dirilah kamu, itu bentuk egonya dibunuh. Kata Allah, jangan kamu itu kemauan kamu. Ini petunjuk Allah ini. Hal itu adalah lebih baik bagi kamu di sisi Allah, dan Allah itu Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah menerima taubatnya. Sungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, ini pelajaran juga buat kita. Makanya sebetulnya orang hidup di dunia ini, selama dia bertobat, selama dia minta ampun sama Allah, tidak ada dosa yang nggak diampuni. Misalnya dia punya salah waktu dia masih sebelum nikah, dia punya dosa besar, ya. Selama dia pingin kembali ke jalan Allah, pingin bertobat, Allah akan terima tobatnya itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di ayat yang 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ketika kamu berkata, Musa berkata, jadi ketika, dan ingatlah Allah berfirman, ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedangkan kamu menyaksikannya. Jadi umatnya Nabi Musa ini pernah ngomong sama Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu kecuali kalau kami melihat Allah itu. Ayatnya Allah tunjukin, kata Allah, kalau kamu melihat itu,
silakan aja kamu lihat ke gunung itu. Kalau bisa ngelihat gunung itu masih kayak sedia kala, kamu bisa melihat Tuhan itu. Nah, akhirnya Nabi Musa, umatnya tadi itu seperti kayak nggak sadarkan diri dia betul melihat gunung itu. Berarti itu Allah nggak bisa dilihat selama dia masih hidup di dunia ini. Akhirnya mereka, Allah bangkitkan, sudah mereka itu kayak keserupan itu, agar mereka bersyukur bahwa memang Allah itu nggak bisa. Dan Nabi Musa sendiri, ayat yang lain juga pernah juga minta melihat Allah. Akhirnya kata Allah, lihatlah gunung itu. Kalau kamu masih bisa melihatnya sedia kala gunung itu, maka kamu akan bisa melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat gunung itu, nggak bisa. Akhirnya Nabi Musa lihat gunung itu hancur berantakan, Nabi Musa pingsan, nggak bisa. Tapi nanti jangan lupa, setelah kita meninggal nanti, kita bisa melihat Allah. Dan dijanjikan oleh Allah di beberapa ayat itu, Allah akan lihatkan kita nanti kita bertemu sama Allah. Maka di dalam surah Yasin kan dikatakan, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat. Jadi kata Allah, peace be upon you. Selamat atas kamu. Makanya kalau kita baca surat Yasin kan ada salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, kemudian Allah kasih tahu lagi di ayat yang 57-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yaslimun. Dan kami naungi kamu dengan awan. Jadi Nabi Musa dan umatnya dia naungi dengan awan. Dan kami turunkan pada kamu itu juga makanan yang baik, enak, manna dan salwa. Jadi kayak manna salwa itu kayak madu, manis gitu. Jadi kemudian lagi senang dimakan dan salwa itu kayak daging burung yang enak dimakan itu. Nah, kemudian makanan yang baik-baik telah kami berikan kepada kamu, dan tidaklah kamu menganiaya kamu diri sendiri, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Tapi setelah diberi makanan manna salwa, bukannya mereka bersyukur kepada Allah, tapi malah mereka itu tetap aja zolim. Jadi umat Nabi Musa ini sudah diselamatkan dari Firaun. Tadinya kan mereka kan budaknya Firaun, dikuasai oleh Firaun, jadi dibudak oleh Firaun, diselamatkan oleh Nabi Musa. Maka Firaun masuk laut. Setelah diselamatkan Nabi Musa, ya ini mereka bertingkah lagi, bikin anak sapi lah, disembah patung anak sapi. Mereka juga dikasih makan lagi, dia minta lagi makanan yang lebih baik lagi. Maka itu Allah katakan, ingatlah, Allah katakan, kita lihat di ayat 58-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri Baitul Maqdis dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai. Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskan kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan kamu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebetulnya dari dulu itu yang namanya pengampunan dosa itu sudah ada. Seperti ini disuruh masuk ke Baitul Maqdis dengan menunduk, kamu nanti diampuni dosa-dosa kamu. Kalau sekarang kita misalnya naik haji gitu. Nah, cuman umat Nabi Musa ini, ya itulah orang bandel itu dia. Selalu nanti kamu sujud di situ, masuk ke Baitul Maqdis, niscaya kamu diampuni dosa-dosanya, dan kelak kami akan menambah pemberian kepada kamu. Tapi mereka malah bukannya diterima
dengan baik, malah mereka itu zalim. Perintah Allah karena Musa itu malah nggak diterima. Mari kita lihat lagi di sini 59-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah itu dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Nah, akhirnya mereka ditimpakan panas, enggak hujan-hujan, ya karena mereka zalim. Perintah Allah itu bukannya dikerjain, tapi mereka itu mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Dari dulu, Yahudi itu dari dulu begitu. Mereka dilebihkan oleh Allah atas umat-umat lain, tapi tidak bersyukur. Kayaknya kalau orang tidak bersyukur atas rahmat nikmat yang Allah berikan padanya, itu termasuk Yahudi juga. Mari kita lihat coba ayat 60-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa mohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, karena nggak ada air kan, ada air, susah air, karena ya perbuatannya sendiri. Akhirnya mereka minta air kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pukulkan tongkatnya. Nabi Musa mohon kepada Allah, dipukulkan tongkatnya, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air, karena 12 suku dia, suku ini, suku ini, suku ini, suku ini. Dan sungguh tiap-tiap suku itu telah mengetahui tempat minumnya, dan masing-masing maka makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah. Janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi kamu udah bersyukur aja. Ini udah air, sudah makanan ada, udah jangan kamu mengembara sini, mengembara situ. Makanlah makanan yang telah Allah berezekikan pada kamu itu. Jangan kamu berkeliaran di muka bumi membuat kerusakan. Itu perintah Allah. Perintah Allah itu. Tetapi perintah Allah melalui Nabi Musa ini, mereka itu tidak bersyukur pada Allah. Udah diberikan, udah beri air, beri makan enak semua, tapi mereka masih minta lagi. Kita lihat ayat 61-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Nabi Musa, hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Jadi mereka itu diberi makanan, mana salwa masih nggak sabar, dia bilang. Sebab itu mohonkanlah kepada kami agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi ini, sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Musa berkata, mau nggak kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Dari kasih yang enak-enak, minta lagi yang lebih rendah lagi. Mau kamu begitu, kata Allah. Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan juga mereka membunuh para nabi, dan mereka tidak
tidak yang membunuh Nabi tidak pernah dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka. Jadi mereka berbuat durhaka, mereka zalim, mereka itu sebetulnya dari dulu. Jadi orang Yahudi itu sifatnya begitu. Tapi ada juga orang Yahudi yang masuk Islam, ada. Kayak di Tel Aviv itu sebetulnya 1,2% ada yang Islam juga. Nah, kalau yang Islam berarti dia tidak Yahudi lagi. Cuman masih banyak yang ada. Nah, pada zaman Musa itu sebetulnya Allah udah kasih tahu, kalau kamu itu beriman benar-benar, beriman bermasoleh, malah diberikan kemudahan oleh Allah. Coba lihat ayat 62-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya, orang-orang Sabi'in. Orang Sabi'in itu yang nyembah-nyembah berhala, nyembah batu. Siapa saja di antara mereka benar-benar beriman kepada Allah, tadinya awalnya Yahudi, awalnya Nasrani, awalnya Sabi'in, nyembah berhala tadinya. Kemudian mereka sekarang beriman betul-betul kepada Allah. Hari kemudian beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Allah. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak mereka bersedih hati. Jadi waktu itu kan belum datang Nabi Muhammad. Jadi siapa saja di antara mereka itu, ya tadinya asalnya Yahudi, asalnya Sabi'in, asalnya apa saja, asal dia sekarang beriman benar kepada Allah, beramal soleh, nggak usah khawatir kata Allah. Nggak usah takut, tidak usah bersedih hati. Berarti dia sudah Islam, ngikutin iman Nabi Musa kan, kalau demikian kan. Nah, kemudian lagi kita lihat lagi ayat 63-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, kami angkat gunung Tursina di atasmu seraya kami berfirman. Maksudnya Nabi Musa itu pergi ke gunung Tursina, Allah angkat ke situ, dan peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan, berarti Taurat, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalam Taurat itu agar kamu bertakwa. Jadi isi Taurat itu sebetulnya kalau nggak ada perubahan sama dengan Quran. Isi Injil juga kalau nggak dirubah sama dengan Quran juga. Nah cuman biasanya itu ya di Quran ayat itu di ayat lain Allah katakan Taurat dirubah, Injil dirubah. Ya tidak bisa mereka dirubah, itu hanya Quran saja. Nah kita lihat lagi ayat 64-nya Allah katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lakuntum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya atas kamu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Jadi Allah ingatkan kepada kaum Yahudi ini, kalau kamu berpaling dari isi Taurat itu, kamu jadi rugi loh nanti itu. Pada isi Taurat itu kan petunjuk hidup. Yang orang itu kalau hidup itu nggak ada Quran, no clue. Tidak ada apa-apa hidup ini. Dia ada petunjuk. Tapi dengan dia ada Quran, ada petunjuk. Petunjuk hidayat Allah itu kepadanya. Nah, kemudian lagi Allah katakan, kita lihat ayat 65-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fihi sabat. Fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara kamu itu pada hari Sabtu. Mereka kan kalau kita kan hari besarnya kan Jumat. Kalau Yahudi Sabtu, kalau Nasrani kan Ahad, Minggu. Kalau mereka Sabtu. Nah, jadi orang Yahudi itu Allah katakan orang-orang yang melanggar di antara kamu itu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman mereka, jadilah kamu kera
Nah, dalam apa itu dalam tafsir dikatakan kera, emang jadi kera dia. Dia bentuk manusia tapi kelakuannya kayak kera, nggak mau tahu orang. Ya kita lihat aja kera, misalnya kalau kera dikasih satu tandan pisang, dihabisin semua itu, perutnya full. Sekali satu tandan lagi, nggak apa, di mulutnya sini ke sini. Kasih satu tandan lagi di sini, dia simpan apa namanya pisangnya itu. Nggak pernah mikirin infak sedekah, nggak pernah mikirin orang lain. Itu gambaran kalau orang itu tidak mau zakat, tidak mau infak, itu ya gambarannya ya kayak kera itu. Nah, Allah katakan pada ayat 66-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikanlah orang yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi melanggar kalau kita orang-orang sholat Jumat. Dan ada kan cerita ini, cerita jemaah saya. Jadi dia mau jual mobilnya, misalnya harganya 200 juta, nggak laku-laku. Ada juga orang nawar 175, nggak laku-laku. Dia mau ganti mobil, tapi ini udah lama. Terus ada orang yang mau beli, tapi janjinya tanda tangannya jam 12 Jumat. Hari Jumat jam 12 ya, pas sholat zuhur kan itu kan. Oleh dia tinggalkan sholat zuhur, jual mobil. Akhirnya apa yang terjadi? Uangnya habis juga, ada anaknya sakit, istrinya sakit. Akhirnya uangnya habis juga. Jadi nggak berkah kan. Coba kalau dia udahlah yang mau 175 aja tadi, tapi kita nggak ninggalkan kewajiban kepada Allah. Coba. Jadi memang yang ikutin aturan Allah aja. Kalau kita tidak mau hidup di dunia ini susah. Jangan kita nyusahkan di hidup kita sendiri. Kita lihat coba ayat 67-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguhnya Allah nyuruh kamu nyembelih sapi betina. Jadi perintah Allah ini, sapi betina itu sembelih, seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami ejekan? Kenapa? Karena mereka nyembah anak sapi kan tadinya. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah dari segala kejahilan. Yang merintahkan ini Allah. Mestinya mereka ambil anak sapi, mau dia besar kayak mau kecil pun yang penting hasil betina, sembelih aja. Tapi apa mereka? Lihat mereka ngeyelnya itu. Ayat 68-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada kami, untuk kami, mohonkanlah kepada Allah untuk kami wahai Musa, agar menerangkan kepada kami sapi betina apa itu. Musa menjawab, sungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua, tidak muda. Akhirnya kan nyusahin diri sendiri itu, tidak tua, tidak muda. Dan juga bahwa pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Jadi udah kerjain ya, pokoknya nggak tua, nggak muda, sedang. Udah ambil aja misalnya sapi betina, udah sembelih. Tapi ngeyel lagi. Akhirnya kan nama lagi kan persyaratannya. Coba lihat ayat 69-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin.
Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar menerangkan kepada kami warnanya. Musa menjawab, sungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu, sapi betina warnanya kuning, kuning tua, lagi menyenangkan bagi orang-orang yang memandangnya. Kan makin susah lagi, udah tidak tua tidak muda, warnanya kuning kan, nyusahin coba, nyusahin aja. Nah, mestinya oke lah itu, langsung sembelih aja, tapi enggak. Mereka malah ngomong lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka mengatakan lagi, mintakanlah kepada Tuhanmu, wahai Musa, jelaskan kepada kami sapi betina itu. Kami masih samar-samar. Masya Allah. Sungguhnya kami insya Allah mendapatkan petunjuk. Masih samar-samar. Oke, Nabi Musa jawab lagi. Ayat 71-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la tasqil harth musallamatun la siyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Musa berkata, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak pula ada belangnya. Mereka berkata, sungguhnya barulah kami dapat hakikat sapi betina itu. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu. Ya kenapa? Karena tanya lagi, yang semuanya itu menyusahkan dirinya sendiri. Tapi ya itulah, orang Yahudi itu seperti itu. Nah, kemudian 72-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qultum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fakulna tribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum taqilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat sapi betina itu dengan anggota sapi, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Jadi ceritanya ada orang yang meninggal, nggak tahu siapa yang membunuhnya. Akhirnya Musa mengatakan, ambil anggotanya, apa ekornya, terus pukulkan sama yang meninggal itu. Akhirnya dia bangun lagi, dia mengatakan yang membunuhku si A, terus mati lagi. Jadi mujizat Nabi Musa itu dengan memukulkan salah satu anggota tubuh sapi itu. Kemudian kita lihat lagi coba ayat 74-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ujung ayat tadi, perhatikanlah ayat-ayat Allah agar kamu berakal, agar kamu mengerti bagaimana ayat-ayat Allah ini. Kemudian mereka lagi, coba kita lihat. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Nah, orang Yahudi itu karena susah diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah, akhirnya hati mereka menjadi keras sampai sekarang seperti batu, bahkan lebih keras dari itu. Padahal di antara batu-batu itu saja sungguh ada mengalir sungai-sungai, kata Allah. Nah, dan di antara sesungguhnya ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah apa yang mereka mempekerjakan. Jadi memang batu keras sekali. Makanya kalau kita lihat, kalau yang pernah ke Israel ya, Aqsa kan,
Kita lihat aja kan, mereka itu, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Benar Quran itu. Nah, kemudian lagi kita lihat lagi ayat 75-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kau masih mengharapkan mereka akan percaya kepada kamu, wahai Musa, padahal segolongan dari mereka itu mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya, setelah itu mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui. Jadi Eropa Tauratnya itu kok bisa berani, Masya Allah. Ya itulah, luar biasa Al-Quran membuka cerita ini. Kita lihat lagi ayat 76-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatakhallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Dan kita lihat apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka sesama mereka, lalu mereka mengatakan, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang beriman apa yang telah diterangkan Allah kepada kamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Allah? Tidak kamu mengerti? Jadi mereka mengatakan, kamu kalau kita beriman, ketemu sama orang yang beriman, kita bilang kita beriman. Tapi kalau kita ketemu sesama kita, ya kita sih enak-enakin dia aja. Kalau kamu tahu misalnya ada perintah Allah, misalnya dari Musa, jangan sampaikan semua orang yang beriman itu. Jangan sampaikan. Nah, maka Allah katakan, kalau kamu sampaikan nanti, mereka akan kuat alasannya, hujahnya kuat untuk menyalahkan kita. Tapi Allah kasih tahu ayat 77-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah kamu mengetahui Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nyata? Jadi nggak bisa kata Allah kamu menyembunyikan apa, coba. Allah tahu semua apa yang kamu sembunyikan itu. Dan mereka itu tidak pintar semua ternyata. Kita lihat 78-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyyuna la ya'lamunal kitab illa amani wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka itu ada yang buta huruf, tidak mengetahui kitab Taurat sama sekali, kecuali dogengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga saja. Jadi jangan kita pikir orang Yahudi itu pintar semua, banyak juga yang nggak tahu Taurat. Malah Allah katakan mereka itu membuat-buat dusta, ada mengatakan ini dari Allah, enggak itu, padahal enggak dari Allah. Kita lihat coba ayat 79-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka berkata, ini dari Allah. Padahal enggak dari Allah itu. Untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, dia nulis ini dari Allah, padahal enggak. Itu dijual bukunya. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan itu. Jadi banyak mereka itu membuat kesalahan dari dulu ya sampai sekarang. Tapi bukan semuanya orang Yahudi juga jahat, tidak. Ada juga yang masuk Islam. Ada. Saya bertemu sama orang Yahudi masuk Islam, ada. Tapi kita lihat coba ini ayat kata mereka, ayat 80-nya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali sama beberapa hari saja, kata mereka. Katakanlah, kata Allah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Atau kamu hanya mengatakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui? Jadi mereka mengatakan, kami tidak akan masuk neraka. Kalaupun masuk neraka, ya hanya beberapa hari saja. Nah, ini kadang-kadang diambil oleh orang Nasrani juga, diambil juga oleh orang Islam juga. Orang Islam mungkin mengatakan, ya kalau udah masuk Islam, kami pasti masuk surga. Allah bilang, dari mana? Jadi dia tuh mengadopsi pendapat orang Yahudi itu. Dari mana dasarnya? Asal kamu masuk Islam pasti surga, itu enggak bisa dibantah oleh Allah. Di mana bantahan Allah? Kita lihat ya selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah bilang enggak demikian. Yang benar itu, saya berbuat kejahatan dan diliputi oleh kejahatannya itu, enggak pernah bertobat, enggak pernah mohon ampun pada Allah, mereka itu ahli neraka kekal di dalamnya. Tapi kebalikannya Allah katakan ayat 82-nya, wal a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang orang-orang yang beriman beramal soleh, mereka itu penghuni surga kekal, kata Allah. Siapa saja yang beriman beramal soleh, penghuni surga kekal, kata Allah. Nah, yang namanya orang yang beriman beramal soleh itu, apa yang diamalkan oleh mereka? Apa orang Yahudi, apa orang Nasrani, apa orang Islam? Sama amalannya. Orang soleh itu, apa saja sih amalan orang soleh? Kalau kita mau amalan orang soleh, ayat 83-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Nah, ketika kami ambil janji Bani Israel, apa janji Bani Israel? Apa? Allah janjikan pada Bani Israel, jangan menyembah selain Allah. Satu, kan sama dengan kita. Yang kedua, baik sama orang tua, kan sama. Yang ketiga, baik dengan karib kerabat, sama. Yang keempat, baik ke anak yatim, sama. Kelima, baik kepada fakir miskin, sama. Yang keenam, ucapkan ucapan yang baik kepada manusia siapapun juga, mau agama apapun juga, sama. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Tapi sayang, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Nah, kemudian mereka berpaling dari 8 perintah Allah ini, mereka berpaling kecuali sedikit saja. Jadi selalu berpaling. Tapi ada juga sih yang nggak berpaling tapi sedikit, kata Allah. Malah mereka bukan yang ngerjakan ini, malah mereka itu apa yang mereka kerjain? Di ayat 84-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, kamu tidak akan membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu sendiri, saudara kamu sebangsa, sesama orang Bani Israel juga, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhi janji itu, sedangkan kamu bersaksi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi kita lihat coba ayat selanjutnya, 85-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa hum muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sendiri, membunuh sebangsa kamu. Ya, Palestina sama Israel itu kan satu bangsa dia itu. Mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan berbuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu terlarang bagi kamu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat? Ingkar sebagiannya, kata Allah. Tiadalah balasan bagi orang-orang yang bertobat. Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat dikembalikan kepada siksa yang sangat besar. Allah tidak lengah akan apa yang kamu perbuat. Jadi mereka itu diperintahkan Allah tapi ingkar. Allah kasih enak, tidak bersyukur. Masya Allah. Kita lihat 86-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah wala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsurun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Jadi mereka itu membeli hidup di dunia dengan akhirat. Diambil dunianya, akhiratnya ditinggalin. Tidak akan diringankan azabnya Allah dan tidak akan juga ditolong. Nah, sampai 86 karena waktunya kita kasih waktu 40 menit. Jadi kita ini sudah lebih 50 menit lebih. Jadi sampai 86 Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat kita untuk kita kajian kita, dapat bermanfaat kajian ini untuk meneruskan Al-Baqarah 50 sampai 86. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan Al-Baqarah 87 insyaAllah. Mudah-mudahan dimudahkan, lancarkan Allah, dan kita berdoa agar negeri kita ini aman dan orang-orang Islam diberikan oleh Allah kemudahan, keberkahan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.